Ada gebrakan baru ke depannya setelah banyak kejadian besar yang terjadi di beberapa hari terakhir. Saya kira dinamika dolar itu bukan pada soal angkanya, tapi pada soal eksponensialitasnya. Ya, 15, 16, 17 itu tentu harus kita manage ya. ya, Tapi perlipatannya persentase tidak banyak dibandingkan dengan 98 dari 2000, 3000 Ya. ke 16.000 segala Betul. macam. Beda itu ya. ya. Shocknya beda begitu ya. Jadi menurut saya selama kita manage, selama kita menstabilkan kenaikannya itu stabil, steady, saya kira kita masih bisa melakukan kalkulasi. Berarti ini lebih optimis ya? ke depan? Lebih optimis artinya aspek supply, aspek pasokannya sudah terjaga ya. Karena di SPBG sendiri menghasilkan lapangan kerja. Ya, Tapi di sini akan menghasilkan para wirausahawan baru dan juga lapangan kerja baru di rantai pasok yang memasok makanan, Ya. bahan-bahan mentah bagi SPBG itu. Kalau Jadi boleh- menghasilkan pekerja, ini menghasilkan wirausaha baru. ya. Oke. Ya. Ya, Mas, saya pukul dulu Mas Put Oke, ya. oke, silakan. Nah, ini waktunya Mas Put pukul bola 2 masuk. Pukul 22. Oh ini ya. Oh harusnya Ya. bisa Dari ya. sini, Mas Bud. Harusnya bisa. Dari sini pukul Tapi ya nggak tipis. tahu lah. Ini udah dimudahkan sekali nih. Tapi ya saya. Tapi ya, aneh juga ya ada orang suka bisa menikmati biliar. Ini salah satu olahraga yang digemari di Indonesia. Iya betul Ya. betul. Aduh. Lebih enak di dalam sistem Hah? atau menjadi anggota MPR DPR kala itu. Eksekutif atau di dalam sistem? Betul. Oh, eksekutif. Ya. Kalau bicara soal lebih enak di legislatif. Tapi kalau lebih bicara soal kemanfaatan praktis dalam waktu cepat, Ya. itu di eksekutif karena langsung eksekusi. Oke. Begitu ya. Kalau bicara soal keenakan, keluasan di legislatif ya. Baik. Ya. Pukul dulu Mas Bud. Aduh, nggak bisa. Ya. Kalau melihat dari program yang sudah jalan nih, Ya. Mas Bud, dari yang Anda lakukan, ada gebrakan baru ke depannya setelah banyak kejadian besar yang terjadi di beberapa hari terakhir? Saya kemarin kebetulan ada acara BGN di Sentul, langsung saya ngobrol dengan kepala BGN yang baru yang kebetulan mantan wakil saya di BP Taskin. Bu Nani itu mantan wakil saya. Saya bilang sama Bu Nani, ingat kan pada waktu kita menyusun rencana induk Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan, kan Bu Nani masih ada sebagai wakil kepala BP Taskin. Kita susun bareng tuh 180 lebih halaman. Ya. Nah, kan di situ ada tuh bagaimana makan bergizi gratis bukan sekedar memberi asupan makan bergizi kepada rakyat, pada anak-anak, tapi juga mengaktifasi ekonomi lokal. Oke. Telurnya, padinya, ayamnya, sayurannya, itu kalau bisa 80% bergantung di provinsinya. Bisa di sebuah provinsi, 80% pasokan bagi makan bergizi gratis diambil dari provinsinya sendiri begitu. Ya. Ingat kan? Oh iya ingat. Nah, artinya kita Bu Nani sekarang sudah kepala BGN, ya tinggal kita eksekusi aja gitu. Artinya ya udah tahu kan konsepnya. Karena Bu Nani kan ikut menyusun. Nah kebetulan wakil kepala BGN yang baru, Pak Trenggono, juga sebelumnya adalah wakil kepala Agrinas yang ngurusin koperasi Desa Merah Putih. Ya. Artinya Pak Trenggono sudah lama ini ngurusin bagian supply side, rantai pasok. Sementara sekarang di BGN ngurusin demand side, permintaannya. Ya tinggal disambungkan saja antara koperasi-koperasi Desa Merah Putih dengan dapur-dapur MBG, SPPG, tinggal disambungkan aja rantai pasok untuk memasok telur, ayam. Tentu saja dari petani-petani setempat diserap di koperasi, kemudian dijual lah ke SPPG itu. Jadi mudah-mudahan karena Bu Nani kebetulan juga ikut merumuskan rencana induk pada waktu masih sama-sama di BP Taskin, jadi saya pikir bukan hal yang asing bagi Bu Kepala BGN yang baru untuk segera menerapkan di lapangan. Saya kira Berarti itu. ini lebih optimis ya? ke depannya? Lebih optimis, artinya aspek supply, aspek pasokannya sudah terjaga, ya. Karena di SPBG sendiri menghasilkan lapangan kerja. Ya. Tapi di sini akan menghasilkan para wirausahawan baru dan juga lapangan kerja baru di rantai pasok yang memasok makanan, bahan-bahan mentah bagi SPPG itu. Jadi menghasilkan pekerja, ini menghasilkan wirausaha baru. Ya. Kalau boleh lebih detail lagi, KPI dari target Nah,
dari BP Taskin? Mas Bud apa? Di 2026 kita berharap 2 juta lebih mereka yang ada sebagai masyarakat miskin ekstrim 0% di 2026. 0%. Miskin ekstrim. Miskin ekstrim. Oke. Miskin ekstrim. Apa itu? Mereka pengeluarannya 300.000 per bulan per individu, nggak lebih. Kemudian mereka nggak punya listrik segala macam. Bahwa betul ekstrim betul kan? Iya. Itu kalau harus 0%. Itu target dari presiden. Untuk 2029 ya kita berharap miskin relatifnya 4,5% atau 5%. Oke. Ya. Tapi Miskin kalau melihat relatif ya. saat ini Mas Bud, tadi Mas Bud bilang Ibu Mega itu adalah guru di masa lalu. Guru untuk melihat masa lalu. Bukan guru di masa lalu, guru untuk melihat masa lalu dengan jernih. Sedangkan Pak Prabowo adalah guru untuk Artinya melihat sejarah depan. masa lalu. Masa depan Indonesia akan lebih bagus meskipun sekarang dolar sudah 18.000 Mas Bud. Anda melihat program-program yang tadi Anda jabarkan apakah bisa berjalan mengentaskan kemiskinan real kemiskinan untuk Indonesia? Ya, saya kira dinamika dolar itu bukan pada soal angkanya, tapi pada soal eksponensialitasnya. Ya. 15, 16, 17 itu tentu harus kita manage ya. Ya. Tapi pelipatannya persentase tidak banyak dibandingkan dengan 98 dari 2.000, 3.000 ke 16.000 segala macam. Ya beda itu ya. Ya. Shocknya beda begitu ya. Jadi menurut saya selama kita manage, selama kita menstabilkan kenaikannya itu stabil, steady, saya kira kita masih bisa melakukan kalkulasi dan kita bisa menjaga kepastian. Jadi menurut saya satu kenaikannya tidak eksponensial, ya. Kedua, bagaimana pemerintah membuat strategi juga, dan ini sedang dilakukan. Ya. Karena dengan dolar naik kan berarti harga-harga barang impor naik ya. Naik ya, karena dibeli pakai dolar ya. Betul. Berarti satu, pemerintah harus masuk pada dalam strategi substitusi impor. Memproduksi sendiri, apa yang bisa kita buat nggak usah kita beli. Ya. Atau kita perlu membuat sehingga kita tidak perlu banyak membeli dari luar. Itu intinya. Industri substitusi impor. Kedua, setelah dari situ memperbanyak ekspor kita. Dengan memperbanyak ekspor kita berarti kita bisa mendapatkan dolar untuk cadangan devisa kita. Betul. Dolar sebagai reward yang kita dapat, hadiah yang kita dapat, bukan hadiah ya, tapi hasil yang kita dapat karena kita mengekspor kita, barang-barang kita. Nah, itu menurut saya penting untuk Indonesia membuka banyak pasar-pasar ekspor baru, dan kami di BPTS sudah menghitung ada sekitar 40 subsektor industri mulai dari pakaian, makanan, IT, pertanian, ada 40 subsektor industri yang Tio, kalau kita ambil 2% aja pangsa pasar global, misalnya industri tekstil. Ya. Kita nggak usah ambil 5%, 10%. 2% saja pangsa pasar global tekstil, kemudian industri apalagi industri game 2% saja. Industri pertanian pangan 2% saja, ada 40 subsektor kita. Dan kemudian kita mencarikannya bukan sekedar di pasar-pasar tradisional, tapi juga ke negara Afrika, juga ke Amerika Latin, juga ke negara-negara Asia Tengah, ya, yang pasar-pasar baru. Ambil 2% secara global, nggak banyak kok. Ya. Tekstil kita ambil 2% saja dari dunia, nggak usah Besar banyak-banyak. Ya. Kami sudah menghitung 2030 kita bisa menggandakan PDB kita. Ya. Dan itu bisa menaikkan kehidupan masyarakat Indonesia ya, Mas Bud? Bukan sekedar menaikkan pengentasan kemiskinan, tapi membuat masyarakat Indonesia bertransisi dari masyarakat agraris ke masyarakat industri.